Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin mengkritisi isu yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Setelah pada konten saya yang sebelumnya saya sudah jabarkan pendapat saya mengenai kajian yang dalam tanda kutip diklaim sebagai sebuah kajian ilmiah, ternyata saya menemukan di sana terlalu prematur. Dan dari sisi kejujuran dari Kiai Haji Imaduddin pun juga saya pertanyakan, karena saya melihat ada kata-kata yang sebetulnya bukan dari kata penulisnya, bukan dari kata Fakhrur Razi, tetapi dinisbatkan kepada Fakhrur Razi. Padahal kata-kata tersebut adalah opini pribadi dari Kiai Haji Imaduddin yang dinisbatkan kepada Imam Fakhrur Razi. Dan karena kajian tersebut terlalu prematur. Mengapa saya katakan prematur? Saya jelaskan lagi. Yang dipermasalahkan oleh Kiai Haji Imaduddin ini adalah Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ya, yang mana beliau sudah sekitaran 1100 tahun yang lalu hidupnya. Dan keturunannya banyak tersebar di berbagai negara di dunia ini. Ya, banyak di antara mereka yang raja-raja, pemimpin-pemimpin negara. Banyak juga di antara mereka yang ulama-ulama besar. Ya. Dan banyak juga dari mereka yang wali-wali Allah. Dan banyak juga dari mereka yang tokoh-tokoh besar. Ya. Jadi sewajarnya bila ingin meneliti nasab Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, bukan dengan metode sederhana hanya dari 2 kitab. Bukan dari 2 kitab saja, Syajaratul Mubarakah dan Tahdzib Al-Ansab. Bukan dari 2 kitab itu saja, tetapi harus banyak segi-segi yang perlu dimasukkan dalam metodologinya. Misalnya kajian historis, kajian sosiologis. Perlu. Nah, perlu juga diskusi dengan pakar-pakar silsilah, melakukan napak tilas perjalanan habaib ke Indonesia, di mana mereka pertama datang, di mana peninggalan sejarahnya, siapa keluarga yang masih ada sampai sekarang, diwawancarai, datang ke Robito Alawiyah, melakukan wawancara di sana, meneliti dari kitab-kitab Robito Alawiyah, kemudian pergi ke Tarim sana, mengunjungi tempat-tempat bersejarah para Alawiyin, para Ba'alawi, berdiskusi dengan pakar-pakar nasab di sana, meneliti kitab-kitab nasab di Ba'alawi di sana. Kalau belum puas dagangnya, pergi ke Mirbat, melakukan napak tilas ke Oman sana, atau ke Madinah, ke Makkah, ke Basrah sana, ke Nagopa Ashraf di Irak sana, di Basrah, untuk melakukan kajian-kajian ini, sehingga sampailah menjadi sebuah kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang mana pembacanya bisa menikmati, mendapatkan ilmu dari situ. Nah, kalau prematur seperti ini, yang kita lihat justru, seperti kita lihat sendiri, debat kusir, caci maki, hinaan, saling balas-membalas, yang ada malah menjadi pertikaian sesama muslim. Dan siapa yang menanggung dosanya ini, dosa jariah dari akibat ini? Ya Kiai Imaduddin, karena beliau yang melempar isu prematur ini keluar gitu loh. Belum matang dilempar keluar, ibarat makanan masih mentah udah disajikan, ya akhirnya yang makan sakit semua. Ibaratnya begitu. Ya. Oke. Sekarang kita ke poinnya aja yang ingin saya bahas.
Saya ingin membahas mengenai bagaimana respon dari Kiai Haji Imaduddin terhadap orang yang meresponnya. Apakah sama prematurnya dengan kajiannya? Ternyata saya temukan juga sama prematur. Buktinya mana? Ada. Nih. Di dalam menanggapi Sayyid Hamid Al-Ghadri, Kiai Imaduddin mengatakan, Habib Hamid Al-Ghadri juga berhujah dengan nama-nama ulama besar yang menyebut nama Ubaidillah seperti As-Sakhawi wafat 902 Hijriah dan Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat 974 Hijriah. Keduanya ulama abad 10 Hijriah dan keduanya bukan ulama nasab. Oke, ini ada statement keduanya bukan ulama nasab. Apakah benar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bukan seorang ulama nasab? Ya, kemudian saya lanjutkan. Kiai Imaduddin mengatakan, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah dari mana ulama-ulama ini mendapatkan keterangan tersebut bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa jika selama 500 tahun lebih tidak ada yang menyebutkan nama itu. Tidak ada yang menyebutkan demikian. Nah, oke. Sekarang kita cek, benar enggak bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bukan seorang pakar nasab? Coba cek. Di dalam kitab, nih kitabnya, Tabaqat An-Nasabin, ya, Tabaqat An-Nasabin. Di sini kitab ini memuat nama-nama para ahli nasab dari abad ke-1 Hijriah hingga abad ke, kalau nggak salah, 15 Hijriah. Nah, saya menemukan pada urutan ke 390. Urutan 390. Nah, di sini saya menemukan nama Al-Haytami. Man huwa Al-Haytami? Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami. Nah, ternyata di sini tercatat bahwa beliau seorang ahli nasab. Ya. Beliau diakui sebagai seorang ahli nasab. Buktinya ada di Tabaqat An-Nasabin. Ya, dan karena beliau seorang ahli nasab, maka beliau mempunyai otoritas untuk mengisbat dan menolak nasab. Dasarnya apa? Dasarnya dari keilmuan nasabnya dia yang sudah diakui oleh pakar-pakar ahli nasab. Apa tulisan beliau? Apa pendapat beliau tentang Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir? Apakah isbat? Apa beliau mengisbatkan? Coba kita cek. Ya. Ketika beliau ketika Said Hamid ketika Said Hanif Al-Attas menanggapi dari Kiai Imaduddin, Said Hanif Al-Attas mengutip dari perkataan dari Al-Imam Al-Faqih Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana pada keterangan di sini tertulis, pada keterangan di atas Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan secara rinci nasab Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ya, penyebutan secara rinci yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Hajar tersebut tidak lain merupakan bentuk pengakuan dan kesaksian beliau atas eksistensi dan keabsahan nasab Ba'alawi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sampai di sini aja. Apabila kita mempunyai akal yang sehat dan hati yang bersih, sudah cukup bagi kita untuk taklid kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sesuai dengan kapasitas keilmuan beliau yang sudah diakui oleh para imam ahli nasab. Ya. Nah, kalau Kiai Imaduddin Al-Bantani, beliau tidak punya keilmuan di bidang nasab. Dia tidak bisa
memberikan, dia tidak bisa memberikan isbat ataupun menolak nasab. Dia tidak punya otoritas di situ. Kenapa ya? Karena dia tidak punya keilmuan di situ. Ya, kalau dia sekedar baca-baca buku, statusnya sama aja seperti kita, sama-sama mengkaji, yang sama-sama tidak punya otoritas. Itu loh. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, misalnya nahwu, soroh, bayan, ma'ani, ya beliau punya otoritas di situ. Dalam fikih, dalam lain-lain dia punya. Tetapi spesifik dalam masalah nasab, beliau sama sekali tidak punya otoritas karena tidak punya keilmuan di situ. Ya, oke. Jadi cukup sebetulnya sampai di sini. Kok bisa cukup? Siapa yang bilang? Coba kita teliti. Bukan saya yang bilang, ulama juga yang mengatakan. Jadi pada sebetulnya isu ini bukan pertama kali ada. Yang pertama membawanya justru seorang Wahabi namanya Murad Syukri. Dan saya kira ya Kiai Imaduddin juga copy paste dari sini. Karena sama aja isinya. Ya. Kita cek. Di sini Murad Syukri dijawab oleh seorang yang sangat-sangat pakar sekali, sangat ahli sekali. Dan ternyata beliau bermarga Al-Idrisi Al-Hasani. Ya, jadi yang menjawab Murad Syukri ini justru seorang yang bermarga Al-Idrisi Al-Hasani. Siapa beliau? Asy-Syarif Abi Al-Laits Muhammad Hamzah bin Ali Al-Idrisi Al-Hasani. Al-Idrisi Al-Hasani. Saya ulang lagi, Al-Idrisi Al-Hasani yang menjawab. Dan beliau seorang yang pakar dan menjelaskan semua tentang keabsahan dari Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Di dalam paparannya, di dalam jawabannya, dia menukil dari Ibnu Inabah. Siapa Ibnu Inabah? Cek lagi, apakah beliau juga seorang pakar nasab? Kita cek lagi. Di dalam kitab yang sama, Tabaqat An-Nasabin, ternyata Ibnu Inabah ada di urutan ke 364. Cek. Sorry. Ibnu Inabah. Tabaqat An-Nasabin. Ibnu Inabah, sorry. 364. Nah, nih ada nama Ibnu Inabah. Ya, beliau seorang beliau seorang nasabah Al-Iraq, Abu al-Abbas Jamaluddin Ahmad bin Ali bin Husain bin Inabah. Udah jelas di sini. Ya. Apa yang Ibnu Inabah sampaikan? Jadi beliau mengatakan Sahih an-nasab wa huwa alladhi thabita 'inda an-nasabah wa qubila bi nuskhatil asli wan nasi alaihi باجتماع المشايخ النسابين والعلماء المشهورين بالأمانة والعلم والصالح والكمال العقل والطهارة المولد. Ya, silsilah yang benar
yang dibuktikan dengan silsilah, yang di cross check dengan salinan aslinya, ya, dan ditetapkan dengan kesepakatan pakar silsilah dan ulama yang soleh, yang sempurna akalnya dan lahir dan kesucian lahirnya, begitu. Ya. Nah, terus kembali ke Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apakah beliau tidak memenuhi syarat itu? Nah, apakah kita akan meragukan seorang Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Siapa kita? Tinggal Anda, tinggal kita mau mengikuti pendapat Kiai Imaduddin Al-Bantani yang bukan seorang pakar nasab, bukan ahli nasab, dan mengambil sebuah kajian dengan metodologi yang prematur ini, ataukah kita mengikuti pakar nasab yang sebenarnya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana beliau punya otoritas dalam mengisbat maupun menolak suatu nasab dan sesuai dengan standar dari ahli-ahli nasab. Oke? Nah, saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.